Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Ulfa dari Stikes Hang Tua Pekanbaru, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami pelajari dari Administrasi Kebijakan Kesehatan. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan kekuatan yang terdapat di dalam situasi kelompok untuk menentukan perilaku dari anggotanya. Dinamika kelompok ini memiliki tujuan yang pertama untuk meningkatkan interaksi antar anggotanya, kemudian meningkatkan produktivitas dari anggotanya, kemudian juga untuk mengarahkan kelompok ke arah yang lebih baik dan mensejahterakan anggotanya. Nah, kelompok sosial ini memiliki beberapa jenis teman-teman. Yang pertama, itu jenisnya ialah kelompok sosial primer, yang kedua sekunder, yang ketiga formal, yang keempat informal. Pada kelompok sosial primer, ini terjadinya interaksi antar anggota atau kelompok dengan cara face to face atau tatap muka. Nah, dalam sekunder, ini terjadi interaksi namun secara tidak langsung teman-teman. Seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu kuliah online. Kita melakukan perkuliahan namun tidak melakukan tatap muka. Kalau jenis yang formal, ini adalah interaksi ataupun kelompok yang ada terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu yang informal ini adalah suatu perkumpulan atau kelompok yang terjadi tidak teratur teman-teman. Contohnya seperti arisan. Kelompok sosial juga memiliki kelebihan dan kekurangan teman-teman. Kelebihan dari kelompok sosial ini untuk mempermudah kita mencapai suatu tujuan karena di sana akan terdapat aspirasi dan pendapat dari anggota-anggota lain untuk kita mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Nah, kekurangannya adalah contoh apabila kita ingin melakukan musyawarah namun anggota-anggota kita berada di tempat atau lokalisasi yang sangat jauh, maka itu akan mempersulit kita dalam bermusyawarah. Baiklah teman-teman, itu materi tentang dinamika kelompok. Materi yang kedua ialah penilaian adalah cara belajar yang sistematis untuk meningkatkan pencapaian. Nah, penilaian juga memiliki beberapa jenis teman-teman. Yang pertama, penilaian tahap awal. Yang kedua, penilaian tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga, penilaian tahap akhir. Pada penilaian tahap awal, ini untuk meyakinkan bahwa rencana yang dipersiapkan itu benar-benar sesuai dengan masalah yang ada dan untuk menyelesaikannya. Namun pada tahap pelaksanaan, ini untuk mengukur apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, pada tahap akhir ini untuk mengukur output yang dihasilkan. Lalu, ada langkah-langkah untuk menentukan penilaian menurut WHO. Yang pertama, menentukan hal yang akan dinilai. Yang kedua, menetapkan keterangan yang akan dibutuhkan. Yang ketiga, memeriksa antara hubungan keterangan dengan penilaian. Yang keempat, menilai kecukupan keterangan. Yang kelima, menetapkan kemajuan program. Yang keenam, menetapkan efektivitas program. Yang ketujuh, menetapkan efisiensi program. Yang kedelapan, menetapkan dampak program. Nah, yang kesembilan itu menarik kesimpulan dan saran. Demikian materi tentang penilaian. Sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga. Menurut H.L. Bloom, status kesehatan itu ditentukan oleh lingkungan, perilaku, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Pendekatan sistem diawali dari input, proses, dan output. Nah, di dalam input itu terdapat sumber daya dan masyarakat. Di dalam proses itu terdapat pelaksanaan layanan kesehatan dan penunjang. Dan di dalam output terdapat cakupan program. Latar belakangnya itu terdapat di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yang mana kesehatan sebagai hak asasi manusia, pembangunan kesehatan sebagai investasi sumber daya manusia. Sekian materi dari pendekatan sistem. Sekarang kita masuk kepada materi yang keempat, mengenai rencana dan evaluasi kesehatan. Perencanaan adalah kemampuan untuk menentukan kemungkinan dari berbagai kemungkinan dan memilih yang paling tepat untuk mencapai suatu tujuan. Ada dua konsep perencanaan. Yang pertama, konsep lama perencanaan. Yang kedua, konsep baru perencanaan.
Dalam konsep lama perencanaan itu terdapat naluriah, dilakukan secara spontan, peramalan subjek secara pengalaman. Namun pada konsep baru perencanaan ini terdapat berbagai macam perbedaan dari konsep lama. Yang pertama itu ialah perencanaan merupakan mobilisasi data. Perencanaan merupakan proses organisir sumber daya yang ada. Dilakukan dengan sengaja, sistematik, dan objektif. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari perencanaan itu adalah diri kita sendiri, perencanaan kita, motivasi dari mana yang dapat kita ambil, kemudian pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan yang telah kita tetapkan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu determinant of health. Dalam model determinan ekososial kesehatan, menurut Dahlgren dan Whitehead tahun 1991, dapat disimpulkan bahwa kesehatan individu, kelompok, dan komunitas yang optimal ini membutuhkan realisasi dukungan penuh dari individu, baik secara sosial, fisik, spiritual, dan ekonomi. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang keenam tentang subsistem obat dan pembekalan kesehatan. Subsistem obat dan pembekalan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun dan menjamin ketersediaan, pemerataan, serta kebutuhan obat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang maksimal. Tujuannya ialah untuk mendapatkan obat-obatan yang bermutu dan bermanfaat serta terjangkau untuk masyarakat, agar mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Obat dan pembekalan kesehatan adalah kebutuhan manusia secara sosial, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai komunitas ekonomi semata. Materi yang ketujuh tentang pelaksanaan program. Pelaksanaan program kesehatan ialah melaksanakan segala rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan dengan organisasi yang telah dibentuk. Pelaksanaan ini juga tidak terlepas awalnya dari perencanaan sehingga dapat menghasilkan output yang baik. Materi yang kedelapan, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi beberapa faktor untuk merumuskan strategi yang didasari dengan logika yang dapat memaksimalkan perencanaan tersebut. Analisis program kesehatan ini meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Analisis ini juga menghasilkan data dan informasi tentang input, proses, output, dan juga dampak dari pelayanan. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.